Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin dalam Kamura Channel. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan SKP tahun 2021. Pada video SKP bagian 4 sebelumnya sudah dibahas bagaimana membuat SKP guru terbaru 2021 berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 1/SE Angka Romawi 1/2022. Nah, pada video kali ini saya akan bahas SKP bagian 5, yaitu bagaimana membuat SKP Kepala Sekolah terbaru 2021 berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 1/SE Angka Romawi 1/2022. SKP Kepala Sekolah tentu berbeda dengan SKP sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tutorial selengkapnya simak pembahasan berikut. Untuk membuat SKP Kepala Sekolah, marilah kita mengingat kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di permen ini, salah satunya nanti dibahas tugas pokok atau beban kerja kepala sekolah. Itulah nantinya yang dicantumkan sebagai target atau sasaran kinerja kepala sekolah. Di pasal 9 ayat 1, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas A. Manajerial, B. Pengembangan kewirausahaan, dan C. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi, sekarang kepala sekolah itu tidak lagi mengajar. Mengajar bukan lagi kewajiban. Kalau yang dulu kepala sekolah wajib mengajar minimal 6 jam, nah sekarang 6 jam pelajaran itu tidak wajib lagi kepala sekolah. Di sini ada kata sepenuhnya, dalam artian tidak lagi mengajar. Mengajar boleh, tapi bukan kewajiban. Selanjutnya, pasal 11 ayat 1, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi, karena di sini kita membahas kepala sekolah, di samping melaksanakan 3 tugas pokok tadi, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan, tetap wajib melaksanakan PKB, yaitu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Selain itu, kepala sekolah juga perlu melaksanakan kegiatan penunjang guru, misalkan sebagai anggota atau pengurus organisasi profesi, sebagai anggota atau pengurus kegiatan kepramukaan, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya. Selanjutnya, rincian tugas. Yang pertama, tugas manajerial. Rinciannya yaitu A. Merencanakan program sekolah, dalam hal ini membuat RKT dan RKAS. B. Mengelola standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan ada 8, yaitu melaksanakan pengelolaan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,
standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. C. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi. D. Melaksanakan kepemimpinan sekolah. Dan E. Mengelola sistem informasi manajemen sekolah, dalam hal ini Dapodik. 2. Pengembangan kewirausahaan. Rinciannya: A. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan. B. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan yang terdiri dari 4. Kewirausahaan, inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses. 2. Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan. 3. Melaksanakan pengembangan program unit produksi. Dan 4. Melaksanakan program pemagangan. C. Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. 3. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Rinciannya: A. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan. B. Melaksanakan supervisi guru. C. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan. D. Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. E. Melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Dan F. Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Itulah rincian tugas pokok sebagai kepala sekolah. Jadi ada 3: manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita lihat pembahasan cara membuat SKP kepala sekolah berikut. Lanjut Bapak Ibu, di sini saya sudah punya aplikasi SKP kepala sekolah 2 periode dalam satu file terdiri dari beberapa sheet. Sheet yang pertama, kita isikan data SKP. Yang pertama, data PNS yang dinilai, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Yang kedua, data pejabat penilai, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Dan yang ketiga, data atasan pejabat penilai, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Khusus kolom atasan pejabat penilai, data-datanya masih saya kosongkan karena saya belum tahu siapa atasan pejabat penilai. Selanjutnya, sheet kedua, isian tanggal. Di sini kita isi tahun 2021, jangka waktu penilaian, tanggal PPK Juni periode 1, periode 2, tanggal SKP periode 1, tanggal penetapan rencana, tanggal review rencana SKP, kabupaten atau kota, angka kredit PKG selama setahun. Di sini golongan 4B dengan predikat baik 29,75. Kemudian penilai angka kredit, NIP penilai angka kredit, tanggal penilaian SKP 2, ditandatangani penilai PPK, diterima PNS, tanggal integrasi. Setelah itu, kita lanjutkan bagaimana membuat SKP periode Januari-Juni 2021 untuk kepala sekolah. Kita lihat sama-sama sheet ketiga bagaimana membuat SKP.
Membuat SKP kepala sekolah sama saja dengan format sebelumnya atau format lama, cuman yang membedakan di sini adalah penandatangan. Surat edaran BKN terbaru, di sini ada 3 penandatangan, yaitu PNS yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Ya, itu saja yang membedakan. Jadi kita pakai surat format terbaru dari BKN, seperti ini formatnya. Jadi di awal SKP atau di target itu sudah ada 3 yang bertanda tangan. Kalau sebelumnya masih 2 saja yang bertanda tangan, ini saja ya, sebelum ada edaran dari BKN yang terbaru. Kita lihat sama-sama bagaimana pengisian SKP untuk kepala sekolah berikut. Yang pertama, unsur utama. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Dalam hal ini, melaksanakan tugas pokok, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Angka kreditnya 14,875. Ini diperoleh dari angka kredit PKG dengan predikat baik dalam setahun 29,75 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena 1 semester, sehingga diperoleh 14,875. Kemudian melaksanakan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Angka kreditnya 5% dari angka kredit PKG selama 1 semester. Jadi 0,744 ini diperoleh dari 5% dari 14,875. Kemudian melaksanakan pengembangan diri. Mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80 jam. Angka kreditnya 1. Target 2 pelatihan, maka di sini totalnya 2. Kemudian mengikuti kegiatan kolektif kepala sekolah dalam wadah MKKS. Angka kreditnya 0,150. Kemudian membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Angka kreditnya 4. Selanjutnya unsur penunjang. Yang pertama, menjadi pengurus aktif PGRI, angka kreditnya 1 karena pengurus, kalau anggota 0,75. Karena 1 tahun kita bagi dengan 2, karena 1 semester ya. Yang 1 tahun tadi ini angka kreditnya 1, kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh 0,5. Menjadi anggota MKKS, angka kreditnya 0,75, kita bagi 2 menjadi 0,375. Kemudian menjadi anggota aktif kegiatan kepramukaan, angka kreditnya 0,75, kita bagi 2 menjadi 0,375. Ya. Jadi angka kredit yang ada ini bisa dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2009. Sehingga jumlah angka kredit 23,019. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi persis sama dengan cara SKP lama. Lanjut, penilaian SKP Januari-Juni 2021. Jadi di sini formatnya tidak ada yang berubah, sama saja dengan format yang lama. Makanya di sini saya tidak menjelaskan satu persatu bagaimana memperoleh nilai-nilai tersebut. Di sini langsung saja saya simpulkan bahwa nilai capaian SKP selama 1 semester ini adalah 89,00 predikat baik. Jadi ini nilai SKP.
Selanjutnya, penilaian prestasi kerja Januari-Juni 2021. Di sini juga Bapak Ibu ada perubahan format menurut surat edaran BKN yang terbaru. Seperti ini Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi penanda tangan. Yang sebelumnya format yang lama itu ada 3 yang bertanda tangan. Jadi yang format terbaru dari BKN tidak ada lagi yang bertanda tangan. Jadi simple Bapak Ibu seperti ini. Kita lihat sama-sama. Di sini masih ada data-data yang harus kita isi, data PNS yang dinilai, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai, kemudian unsur yang dinilai ada 2, yaitu nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Untuk nilai SKP tadi sudah diperoleh 89,00, ini dikalikan dengan 60% sehingga diperoleh 53,40. Kemudian perilaku kerja. Untuk SKP lama, perilaku kerja atau aspek perilaku kerja itu terdiri atas 6. Yang pertama orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sini sudah diisi nilainya Bapak Ibu. Kemudian dirata-ratakan. Nilai rata-rata ini kemudian dikalikan dengan 40%. Itulah nilai perilaku kerja. Diperoleh 35,47. Sehingga nilai prestasi kerja diperoleh 53,40 ditambah 35,47 menjadi 88,87 predikat baik. Ya. Di sini nilai prestasi kerja Bapak Ibu tidak perlu dikonversi. Nanti di pelaporan akhir baru kita akan konversi. Kemudian yang kelima, keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai apabila ada. Jadi seperti ini saja Bapak Ibu, format penilaian prestasi kerja PNS. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana cara membuat SKP kepala sekolah periode Juli sampai dengan Desember 2021. Di sini saya sudah siapkan aplikasi SKP kepala sekolah dalam satu file terdiri dari beberapa sheet. Sheet yang pertama membuat rencana SKP. Di sini ada 6. Yang pertama nomor rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, target. Selanjutnya, kita lihat kolom rencana kinerja atasan langsung. Karena ini adalah SKP kepala sekolah, maka atasan langsungnya adalah kepala cabang dinas, di mana tugas pokok kepala cabang dinas membuat perencanaan dan melaksanakan pembinaan dan pemantauan terkait tugas pokok kepala sekolah. Ini merupakan kinerja utama. Selain kepala cabang dinas melaksanakan tugas pokok tadi, kepala cabang dinas melaksanakan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan yang mendukung tugas kepala sekolah. Ini merupakan kinerja tambahan. Selanjutnya kita lihat kolom rencana kinerja. Dalam hal ini rencana kepala sekolah. Di sini sudah ada rencana kinerja atasan langsung. Yang sesuai dengan rencana kepala sekolah adalah terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini bisa dilihat
di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Selain itu, ada tugas lain yang relevan, yaitu terlaksana tugas penilai PKG. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam menyusun rencana, sebisa mungkin redaksinya pakai bahasa target, bukan bahasa aktivitas-aktivitas yang dimulai dengan kata kerja. Jadi seperti ini bahasa target. Terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian aspeknya ada kuantitas, kualitas, waktu. Kuantitasnya, laporan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Ini merupakan bukti kepala sekolah telah melaksanakan tugas pokok manajerial, kewirausahaan, dan supervisi, yaitu laporan PKKS. Targetnya 1 laporan. Kualitas. Predikat laporan PKKS ditargetkan nilai PKKS minimal baik. Waktu. Ketepatan waktu pelaksanaan ditargetkan 6 bulan. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa format sekarang untuk menuliskan target beda dengan model lama. Misalnya, kalau model lama di kualitas itu selalu bentuk persentase. Kalau format sekarang fleksibel. Angkanya boleh tunggal atau angka rentangan. Jadi kualitas tidak harus selalu bentuk persentase, tapi juga dalam bentuk deskripsi. Misalnya nilai PKKS baik. Kemudian terlaksana tugas penilai PKG. Kuantitas SK pembagian tugas target 1 SK. Kualitas tercapai persentase sesuai yang diharapkan target 90%. Waktu ketepatan waktu pelaksanaan target 6 bulan. Selanjutnya di kinerja tambahan terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Kuantitas, surat tugas, sertifikat, laporan, target 2 sertifikat. Jadi di sini tidak mesti 2 sertifikat, boleh lebih. Kualitas, predikat hasil pelatihan ditargetkan minimal baik. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan target 2 bulan. Kemudian terlaksana kegiatan kolektif kepala sekolah dalam wadah MKKS. Kuantitas, surat tugas, sertifikat, laporan, target 1 SK. Kualitas tercapai persentase sesuai yang diharapkan, target 90%. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan, target 1 bulan. Kemudian, terlaksana publikasi ilmiah hasil penelitian berupa PTS atau penelitian tindakan sekolah. Kuantitas, laporan PTS, target 1 laporan. Kualitas, tercapai persentase sesuai yang diharapkan, target 90%. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan, target 6 bulan. Selanjutnya, menjadi pengurus organisasi profesi. Kuantitas, surat keterangan atau kartu PGRI, target 1 SK atau kartu. Kualitas tercapai persentase sesuai yang diharapkan, target 90%. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan 6 bulan.
Kemudian menjadi anggota aktif MKKS, kuantitas surat keterangan, target 1 SK, kualitas tercapai persentase sesuai diharapkan, target 90%, waktu ketepatan waktu pelaksanaan, target 6 bulan, kemudian menjadi anggota kegiatan kepramukaan, kuantitas surat keterangan, target 1 SK, kualitas tercapai persentase sesuai diharapkan, target 90%, waktu ketepatan waktu pelaksanaan 6 bulan, target 6 bulan. Demikian Bapak Ibu cara membuat SKP Kepala Sekolah periode Juli-Desember 2021. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana review SKP? Kita lihat sheet yang kedua. Review rencana. Setelah membuat rencana, maka SKP direview oleh pengelola kinerja, dalam hal ini atasan langsung kepala cabang dinas. Isinya sama persis yang direncanakan tadi. Ada nomor, ada rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, target, dan ada tambahan kolom review oleh pengelola kinerja. Di kolom review ini dikasih catatan perbaikan jika memang dirasa ada perbaikan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pengelola kinerja, dalam hal ini atasan langsung kepala cabang dinas. Selanjutnya penetapan SKP. Setelah rencana dibuat dan direview oleh atasan langsung kita, dalam hal ini kepala cabang dinas, maka barulah penetapan SKP. Formatnya persis sama dengan yang direncanakan tadi. Ada nomor, rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspeknya sudah sama yang tadi, ada kuantitas, kualitas, dan waktu, indikator kinerja individu sesuai yang direncanakan, targetnya juga seperti yang direncanakan, sama seperti yang direncanakan. Ini kalau tidak ada perubahan, maka sama persis yang direncanakan. Tapi kalau ada review, maka tidak sama persis apa yang direncanakan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, dalam hal ini atasan langsung kepala cabang dinas, kemudian pegawai yang dinilai. Jadi ini baru rencana yang dibuat di bulan Juli 2021 selama 1 semester. Nanti kalau sudah normal, bukan situasi transisi, akan dibuat di awal Januari tahun 2022 untuk ke depannya. Demikian Bapak Ibu penetapan rencana SKP. Berikutnya adalah keterkaitan. Dalam hal ini keterkaitan SKP dengan angka kredit. Karena nanti SKP berkaitan dengan angka kredit, maka harus dimasukkan nilai angka kreditnya. Kita lihat nomor 1, terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan,
dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Butir kegiatan yang terkait untuk manajerial, yang pertama merencanakan program sekolah, dalam hal ini RKT dan RKS. Yang kedua, mengelola SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, melaksanakan kepemimpinan sekolah. Yang kelima, mengelola sistem informasi manajemen sekolah. Untuk pengembangan kewirausahaan, yang pertama, merencanakan program kewirausahaan. Yang kedua, melaksanakan program kewirausahaan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi program kewirausahaan. Untuk supervisi, yang pertama, merencanakan program supervisi. Yang kedua, melaksanakan supervisi. Dan yang ketiga, melaksanakan evaluasi supervisi. Ini semua bisa dilihat pada Permen nomor 15 tahun 2018, tugas pokok kepala sekolah. Outputnya adalah laporan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Angka kreditnya 14,875. Ini diperoleh dari angka kredit PKG selama 1 tahun dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena 1 semester. Kemudian, terlaksana tugas penilai PKG. Butir kegiatan yang terkait, yang pertama, menyusun program kegiatan PKG, mengorganisasikan kegiatan PKG, melaksanakan kegiatan PKG, dan menilai kegiatan PKG. Outputnya adalah SK pembagian tugas. Angka kreditnya 0,744. 0,744 ini diperoleh dari 5% dari 14,875. Sehingga diperoleh 0,744. Kemudian kinerja tambahan yang pertama, terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Butir kegiatan yang terkait mengurus surat tugas, mengikuti pelatihan, dan membuat laporan. Outputnya adalah surat tugas, sertifikat, laporan. Angka kreditnya 2, karena mengikuti 2 pelatihan atau mendapatkan 2 sertifikat. Kemudian, terlaksana kegiatan kolektif kepala sekolah dalam wadah MKKS. Butir kegiatan yang terkait mengurus surat tugas, mengikuti kegiatan MKKS, dan membuat laporan kegiatan MKKS. Outputnya surat tugas, sertifikat, laporan. Angka kreditnya 0,150. Kemudian, terlaksana publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal berupa PTS. Butir kegiatan yang terkait melakukan penelitian, membuat laporan, menseminarkan, dan menyimpan laporan di perpustakaan. Outputnya laporan PTS. Angka kreditnya 4. Dari mana kita tahu ini angka kreditnya 2, 0,154. Silakan Bapak Ibu buka Permendikbud nomor 16 tahun 2009. Ya, di sana ada 79 item yang ada angka kreditnya. Jadi item-item yang dimasukkan sebagai rencana kinerja itu adalah kita ambil dari 79 item-item. Tentu tidak semuanya, karena 79 item itu tidak mungkin dilaksanakan secara serentak dalam 1 semester. Yang tidak perlu tidak usah dimasukkan, yang mampu dilaksanakan saja dimasukkan dalam rencana kinerja. Jadi, seperti itu Bapak Ibu ya.
Begitu pula menjadi pengurus organisasi profesi, butir kegiatannya, aktif dalam kegiatan organisasi profesi, outputnya surat keterangan atau kartu PGRI, angka kreditnya 0,5. Ini diperoleh dari nilai angka kredit selama setahun untuk pengurus organisasi itu 1. Karena 1 semester, maka 1 dibagi 2 diperoleh 0,5. Kemudian menjadi anggota aktif MKKS, butir kegiatan terkait, aktif dalam kegiatan MKKS. Outputnya surat keterangan, angka kredit 0,375. Ini diperoleh dari nilai angka kredit selama 1 tahun. Kalau anggota aktif MKKS itu adalah 0,75. Karena 1 semester, maka 0,75 dibagi dengan 2 diperoleh 0,375. Kemudian menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Butir kegiatan yang terkait, aktif dalam kegiatan kepramukaan, outputnya surat keterangan, angka kreditnya 0,375 karena anggota. Angka kreditnya 0,75 setahun, karena 1 semester maka dibagi 2 diperoleh 0,375. Sehingga jumlah angka kredit totalnya adalah 23,019. Ini jumlah angka kredit selama 1 semester. Selanjutnya adalah verifikasi. Setelah keterkaitan SKP dengan angka kredit dibuat, kemudian diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Misalkan ini dinilai terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Apa benar angka kreditnya 14,875? Nanti ditulis terkait atau tidak terkait, tinggal dicoret mana yang salah. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi diverifikasi yang mana yang perlu dicoret atau yang salah dicoret. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh tim penilai angka kredit. Demikian Bapak Ibu cara membuat verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Selanjutnya penilaian SKP. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana membuat rencana SKP, review rencana SKP, penetapan rencana SKP, keterkaitan SKP sampai dengan verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit, yang semuanya itu dilakukan di bulan Juli 2021. Setelah itu, di akhir tahun 2021 pada bulan Desember dilakukan penilaian oleh atasan langsung. Karena ini adalah SKP kepala sekolah, maka yang menilai adalah kepala cabang dinas. Walaupun yang menilai adalah kepala cabang dinas, kepala sekolah yang dinilai juga harus tahu konsepnya, harus tahu rumusnya, agar nantinya kalau ada kesalahan, kepala sekolah bisa mengajukan keberatan. Atau terkadang atasan langsung kita memberikan wewenang untuk menilai dirinya sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke sheet SKP, sheet penilaian SKP berikut. Di sini ada kinerja atasan langsung, dalam hal ini kepala cabang dinas. Ada rencana kinerja, dalam hal ini rencana guru. Aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas,
dan waktu. Kemudian kita bandingkan target dengan realisasi. Konsepnya sederhana. Kuantitas dan kualitas ketika realisasinya lebih besar atau di atas target, maka capaian IKI-nya lebih dari 100%. Begitu pula sebaliknya, ketika realisasinya lebih kecil atau di bawah target, maka capaian IKI-nya kurang dari 100%. Tetapi kalau realisasinya sama dengan target, maka capaian IKI-nya sama dengan 100%. Berbeda dengan waktu. Ketika realisasinya lebih cepat waktunya dari target, maka lebih besar persentasenya. Begitu pula sebaliknya, ketika realisasi lebih lama waktunya atau molor dari target, maka lebih kecil persentasenya. Selanjutnya kita analisis satu per satu. Yang pertama, terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kuantitas ditargetkan 1 laporan, realisasinya 1 laporan, jadi sama. Maka capaian IKI-nya 100%. Kemudian, kualitas ditargetkan nilai PKKS baik, realisasinya nilai PKKS baik, jadi sama. Jadi, karena di sini deskripsinya dalam bentuk kategori bukan persentase, maka capaian IKI-nya ini tidak perlu diisi. Kemudian, waktu yang ditargetkan 6 bulan, realisasinya 6 bulan sama, maka capaian IKI-nya 100%. Kemudian, terlaksana tugas penilai PKG. Kuantitas ditargetkan 1 SK, realisasinya 1 SK, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Kualitas ditargetkan 90%, realisasinya 90%, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Waktu yang ditargetkan 6 bulan, realisasinya 6 bulan, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Bagaimana kalau misalnya di sini ditargetkan 90%, ternyata realisasinya misalnya 95%, berarti di atas target. Jadi pasti capaian IKI-nya di atas 100%. Ya. Kemudian di kinerja tambahan terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Kuantitas ditargetkan 2 sertifikat, realisasinya 2 sertifikat, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Kemudian kualitas ditargetkan baik, realisasinya baik, maka capaian IKI-nya di sini tidak diisi karena di sini kategorinya dalam bentuk deskripsi ya, jadi di sini dikosongkan saja. Waktu yang ditargetkan 2 bulan, realisasinya 2 bulan, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%.
Kemudian, terlaksana kegiatan kolektif kepala sekolah dalam wadah NKKS. Kuantitas ditargetkan 1 SK, realisasinya 1 SK, jadi sama, capai IKI-nya 100%. Kualitas ditargetkan 90%, realisasinya 90%, jadi capai IKI-nya 100%. Waktu yang ditargetkan 1 bulan, realisasinya 1 bulan, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Kemudian terlaksana publikasi ilmiah hasil penelitian berupa PTS, kuantitas ditargetkan 1 laporan, realisasi 1 laporan, ini sama, maka capaian IKI-nya 100%. Kualitas yang ditargetkan 90%, realisasinya misalnya di sini 80%, berarti di bawah target, pasti capaian IKI-nya kurang dari 100%. Waktu yang ditargetkan 6 bulan, ternyata realisasinya lebih cepat, yaitu 3 bulan, maka capaian IKI-nya lebih dari 100%. Dan seterusnya caranya sama, Bapak Ibu bisa dilihat untuk menjadi pengurus organisasi profesi, menjadi anggota aktif NKKS, dan menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Selanjutnya kita beralih capaian IKI ke kategori capaian IKI. Jadi capaian IKI ke kategori capaian IKI. Ketika capaian IKI-nya lebih dari 100%, maka kategori capaian IKI-nya sangat baik. Misalnya bisa dilihat yang ini ya, harusnya di sini adalah sangat baik ya. Nah, harusnya di sini sangat baik. Jadi harusnya di situ sangat baik karena nilainya di atas 100%. Jika 106 berarti 100%, berarti harusnya di sini sangat baik. Kalau capaian IKI-nya sama dengan 100%, itu kategori capaian IKI-nya baik. Jadi kalau 100 itu kategorinya baik. Kalau capaian IKI-nya kurang dari 100, kategori capaian IKI-nya itu cukup, misalnya ini. Ya, jadi ini kurang dari 100%, maka kategori capaian IKI-nya cukup. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kategori selain cukup, ada kategori kurang dan sangat kurang. Namun ini jarang terjadi. Jarang-jarang atasan langsung itu memberikan penilaian kurang dan sangat kurang. Cukup pun itu jarang. Paling baik dan paling sedikit sangat baik. Sehingga di sini kategori kurang dan sangat kurang tidak saya munculkan. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Ketika capaian IKI-nya di atas 100%, maka sangat baik. Kalau 100% maka baik, dan kurang dari 100% maka cukup. Kemudian dari kategori capaian IKI kita simpulkan misalnya kategori capaian IKI-nya baik dan baik. Jadi ketiga-tiganya baik, maka dirata-ratakan menjadi baik. Misalnya kita lihat yang lain. Di sini kategori capaian IKI-nya baik, sangat baik, dan baik, maka kategorinya di sini setelah dirata-ratakan adalah baik. Jadi dua nilai baik, satu sangat baik, maka dirata-ratakan itu baik. Kemudian kita lihat lagi yang lain.
Misalkan di sini kategori capaian niki 1 baik, 1 cukup, dan 1 sangat baik, maka dirata-ratakan sehingga kategorinya menjadi baik. Selanjutnya, ketika kategorinya baik, maka nilainya itu 100. Jadi di sini baik, nilainya 100. Karena di sini semuanya kategorinya baik, maka nilainya 100. Seandainya kategorinya di sini sangat baik, maka nilainya di sini 120. Atau seandainya di sini kategorinya cukup, maka nilainya adalah 80. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada namanya nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di sini saya pakai metode langsung karena itu yang paling gampang digunakan. Metode langsung itu sama persis, bila nilainya 100, maka nilai tertimbangnya juga 100. Ya, jadi jika nilainya 100, maka nilai tertimbangnya 100. Seandainya di sini nilainya 120, maka nilai tertimbangnya 120. Itu metode langsung. Seperti itu cara menghitung nilai tertimbang untuk kinerja utama. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung nilai tertimbang untuk kinerja tambahan? Karena ini berbeda cara perhitungan nilai tertimbang dengan kinerja utama. Di sini di kinerja tambahan ada 6 poin. Masing-masing dicari nilai tertimbangnya dengan cara melihat tabel berikut. Jadi cara mendapatkan nilai tertimbang ini kita perhatikan dulu tabel bagaimana ya, tabelnya ya ada di mana ya, di sini. Nah, kita perhatikan dulu tabel yang ada di sini. Jadi penentuan nilai tertimbang itu bergantung pada lingkup penugasan. Di sini lingkupnya 1 ketika dalam satu perangkat atau daerah. Lingkupnya 2, ya, lingkup 2 itu dalam antar perangkat daerah dalam satu daerah. Lingkup 3 antar daerah pusat. Jadi inilah yang mempengaruhi nilai tertimbang untuk kinerja tambahan. Misalnya kita lihat di sini, kita kembali lagi ya ke poin pertama tadi. Terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Di sini nilainya 100. Ya, di sini nilai tertimbangnya didapat 2,4. Caranya nilainya tadi 100. Karena ini diklatnya tingkat nasional, artinya masuk lingkup 3. Ya, nilainya 100, lingkupnya 3 karena diklatnya mendapatkan sertifikat tingkat nasional sehingga lingkupnya 3 sehingga diperoleh nilai 2,4. Ya. Kemudian poin yang kedua, terlaksana kegiatan kolektif kepala sekolah dalam wadah MKKS. Nilainya 100. Cara mendapatkan 0,5 adalah kita lihat tabel. Kita kembali lihat tabel, kita input nilainya 100. Karena ini adalah MKKS yang dilaksanakan di tingkat sekolah, maka
nilainya 1, lingkupnya 1. Jadi saya input lingkupnya 1, maka diperoleh 0,8. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terlaksana publikasi ilmiah hasil penelitian berupa PTS. Di sini nilainya 100, diperoleh nilai tertimbang 0,8 ya. Caranya sama tadi, karena ini adalah penelitian tindakan sekolah ya, dilakukan di sekolah, maka lingkupnya 1, nilainya 100, maka diperoleh nilai tertimbang 0,8. Kemudian menjadi pengurus organisasi profesi nilainya 100. Karena ini adalah organisasi profesi, adalah pusat, maka lingkupnya 3 sehingga diperoleh 2,4 dan seterusnya. Ya. Menjadi anggota aktif BMKKS nilai tertimbangnya 0,8. Kemudian menjadi anggota kegiatan kepramukaan, ini dilaksanakan di sekolah sehingga nilai tertimbangnya 0,8. Jadi nilai tertimbang itu bisa dilihat dari rumus yang ada di Permen nomor 8 tahun 2021. Seperti ini Bapak Ibu, nilai tertimbang rumusnya. Ya, ini. Kalau sangat baik, bagaimana rumus nilai tertimbangnya? Kemudian baik ini, kemudian cukup ya, rumusnya seperti itu. Tapi ini sudah dibuat dalam bentuk aplikasi, sudah dirumuskan. Jadi langsung muncul nilai tertimbangnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa total nilai tertimbang untuk kinerja tambahan itu maksimal 10. Jadi tidak boleh melebihi 10. Misalkan kalau mendapat total nilai tertimbang kinerja tambahan di atas 10, maka dibulatkan menjadi 10 saja. Ya, di sini total nilai tertimbang kinerja tambahan itu 8. Kemudian rata-rata dari nilai tertimbang kinerja utama, karena di sini ada dua nilai tertimbang untuk kinerja utama, ini rata-ratakan sehingga diperolehnya 100. Setelah itu digabung dengan nilai tertimbang kinerja tambahan yang 8 sehingga totalnya diperoleh 108. Inilah nilai akhir SKP. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan di bulan Desember 2021 yang terdiri dari penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja. Kedua penilaian tersebut digabung menjadi penilaian kinerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Jadi seperti ini Bapak Ibu format penilaian kinerja terbaru menurut Surat Edaran BKN nomor 1 garis miring SE garis miring angka Romawi 1 garis miring 2022. Ya, di sini sudah ada unsur yang dinilai, nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Kemudian ada sebutan. Sebelumnya sudah dilakukan penilaian SKP ya. Jadi sebelumnya sudah kita dapatkan nilai SKP yaitu 108. Setelah SKP dinilai, maka akan dilakukan penilaian perilaku kerja oleh atasan langsung, dalam hal ini kepala cabang dinas. Lagi-lagi kepala sekolah harus tahu karena biasanya atasan langsung kita memberikan wewenang untuk menilai diri sendiri. Nah, bagaimana cara menilai perilaku kerja? Di sini sudah ada ketentuan, ada jabatan guru. Ada jabatan guru pertama, dalam hal ini golongan 3A dan 3B. Ada jabatan guru muda,
golongan 3C dan 3D. Kemudian ada jabatan guru madya golongan 4A, 4B, dan 4C. Jadi penilaiannya beda-beda tergantung dari level yang dipersyaratkan. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat salah satu sheet bagaimana proses penilaian perilaku kerja untuk guru madya. Karena ini kepala sekolah, pangkatnya 4B, maka jabatannya adalah guru madya. Jadi ketentuan-ketentuannya di sini sudah ada level perilaku yang dipersyaratkan, yaitu level 1 sampai dengan 7. Untuk guru madya, level yang dipersyaratkan itu adalah angka 4 dan 5. Jadi minimal predikat baik itu kita main angka 4, 5. Kapan di bawah angka 4, misalnya 3, maka itu kategorinya di bawah baik, atau kapan di atas angka 5, maka kategori bisa saja nilainya sangat baik. Nah, di mana di sini kita inginkan kategorinya baik saja. Yang pertama, untuk aspek orientasi pelayanan, ya di sini ada 5 indikator. Kita isi nilai skala 7, jadi level yang dipersyaratkan tadi untuk guru madya itu 4 dan 5. Misalnya ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak layani, levelnya diberi angka 5 dan seterusnya. Kemudian ini dirata-ratakan, kemudian dikonversi ke nilai skala 120 sehingga diperoleh 109. Ya. Begitu pula untuk mencari nilai aspek komitmen, ya. Caranya sama. Kemudian aspek inisiatif kerja, kemudian aspek kerjasama, kemudian aspek kepemimpinan juga terisi, ya, karena ini kepala sekolah, berarti ada aspek kepemimpinan. Sehingga setelah direkap diperoleh nilai orientasi pelayanan tadi 109, komitmen diperoleh nilai 105,2, inisiatif kerja diperoleh nilai 109, kerjasama diperoleh nilai 105,2, dan kepemimpinan diperoleh nilai 109. Kemudian ini dirata-ratakan menjadi 107,48. 107,48. Nah, kemudian masing-masing nilai ke-5 aspek ini kita linkkan dengan tabel penilaian kinerja. Jadi kita linkkan ke sini Bapak Ibu. Jadi tadi nilainya orientasi pelayanan ini kita linkkan dari proses perhitungan tadi sehingga nilainya seperti ini. Rata-ratanya 107,48. Inilah nilai perilaku kerja. Karena penilaian kinerja berarti gabungan antara nilai SKP dengan nilai perilaku kerja dengan bobot adalah 60% nilai SKP ditambah dengan 40% nilai perilaku kerja sehingga diperoleh nilai kinerja 107,79. Kemudian di sini ada ide baru, dikosongkan saja kalau memang tidak ada ide baru. Kemudian nilai akhirnya tetap 107,79 dengan sebutan baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu cara penilaian kinerja.
Selanjutnya, integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Setelah melakukan penilaian kinerja, maka kita akan melakukan integrasi. Dari dua periode, kita integrasikan masing-masing nilai kedua periode tersebut. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, nilai kinerjanya diperoleh 107,46, sedangkan periode Juli sampai dengan Desember diperoleh nilai kinerja 107,79. Kedua periode ini kita gabungkan atau kita rata-ratakan sehingga diperoleh 107,63 dengan predikat baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengintegrasikan hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Jadi penentuan nilai kinerja khususnya pada periode Januari-Juni bisa dilihat pada pelaporan penilaian kinerja berikut. Ya, selanjutnya laporan dokumen penilaian kinerja. Jadi di sini sudah ada tabel integrasi nilai kinerja untuk bulan Januari-Juni. Sebelumnya nilainya belum dikonversi, nilai SKP 89,00, nilai perilaku kerja 88,67, kemudian nilai prestasi kerja 88,87. Setelah dikonversi nilai-nilai tersebut sehingga diperoleh nilai kinerja 107,46. Jadi inilah yang dimasukkan atau ini dilingkan dengan tabel hasil integrasi untuk periode Januari-Juni, jadi 107,46. Kemudian di Juli-Desember juga demikian. Jadi karena Juli-Desember ini tidak perlu dikonversi ya. Jadi nilai kinerjanya itu 107,79, kita linkkan ke tabel hasil integrasi sehingga diperoleh 107,79. Jadi nilai di integrasi ini harus sama dengan nilai yang ada di dokumen di laporan dokumen penilaian kinerja. Jadi harus sama dengan nilai di tabel integrasi. Ya. Selanjutnya di tabel laporan dokumen penilaian kinerja, di sini masih kita isi data pegawai dinilai, ya. Ada nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja, kemudian data pejabat penilai, kemudian data atasan pejabat penilai. Di sini saya masih kosong karena saya belum tahu siapa atasan pejabat penilai kinerja. Kemudian di sini ada penilaian kinerja, di sini ada nilai SKP. Jadi nilai SKP di sini adalah rata-rata dari kedua periode, ya. Rata-rata dari kedua periode yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Sehingga rata-ratakan dan ini ya, tinggal dihitung di sini ya. Kemudian dilingkan masuk ke dalam tabel ini. Begitu pula dengan nilai perilaku kerja, ini rata-rata dari kedua periode. Ini sudah dihitung, kemudian kita linkkan masuk ke dalam tabel. Kemudian begitu pula dengan nilai SKP ditambah perilaku, dalam hal ini nilai kinerja dalam 1 tahun. Ini juga dirata-ratakan dari dua periode. Ini sudah dihitung, kemudian dilingkan masuk ke tabel. Ya, sehingga diperoleh 107,63. Kemudian ide baru ini masih kosong ya, artinya tidak ada ide baru. Kemudian nilai kinerja pegawai itu kita jumlahkan
nilai 107,63 dengan nilai ini baru sehingga nilainya 107,63. Inilah nilai SKP tahun 2021. Jadi sama tadi dengan di hasil integrasi ya, 107,63 ya, dengan predikat baik. Selanjutnya kita hitung total angka kredit yang diperoleh selama 2 periode. Hasil perhitungannya seperti ini. Untuk periode Januari-Juni, total angka kredit yang terkumpul 23,019. Periode Juli-Desember juga sama, maka totalnya itu 46,038. Ini kita linkkan masuk ke dalam tabel sehingga diperoleh 46,038. Ini total angka kredit diperoleh bagi pejabat fungsional. Kemudian di poin kelima, permasalahan. Yang keenam, rekomendasi. Ketujuh, keberatan. Jika memang ada keberatan, silahkan diisi. Yang kedelapan, 9. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, kemudian pegawai yang dinilai, kemudian atasan pejabat penilai. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu ya, simple. Ini format yang terbaru menurut surat edaran BKN yang terbaru. Jadi seperti ini saja. Demikian cara membuat laporan dokumen penilaian kinerja PNS tahun 2021. Demikianlah untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.